Halo everyone, masih dengan Bung Carson dan Bung Bunedi. Karena sudah di akhir tahun kita tetap stay safe ya Bung ya. Ya. Mengikuti instruksi, ibaratnya kalau di perjalanan ngikutin informasi ya, entah ada jalur evakuasi atau Ya musim hujan ya. sampai tanah longsor juga. Ya betul. Dan kami masih tetap berduka ya untuk korban banjir di Sumatera ya Bung ya. Iya. Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dan semoga tahun 2025 ini kita lewati dengan lebih baik lagi ya Bung untuk tahun kedepannya. Tahun baru depan. Bung Bunedi gimana nih kabarnya? Ya baik. Ya. Ketemu lagi podcast. Yang pertama itu kita dari kegagalan timnas ya, SEA Games di Thailand ya Bung. Ya bisa dibilang ini downgrade lah. Jadi sebelumnya kan emas tahun 2023 kan. Sekarang kita nggak lolos grup malah kan. Ya. Kalah selisih gol ya. Selisih dengan Malaysia ya. Ya Malaysia. Ya, kalau dari sepanjang penyisian sih memang kurang meyakinkan ya. Pertama lawan apa ya? Sebelumnya tuh Filipina ya. Kalau Filipina kalah 1-0 ya. Jadi emang selama pertandingan juga nggak ada perkembangan permainan sih. Pas yang terakhir juga lawan Myanmar ya. Myanmar itu bahkan tinggalan dulu 1-0. Ya kan, tinggalan terus bisa menyamakan terus dan 2 gol terakhir juga udah mau injury time kan. Di akhir. Siapa Jan Rafet dia udah dapat 2 gol. Ya dari taktik sih emang nggak ada yang istimewa sih. Dari Indra Safri. Apa ya, mau main di sayap juga enggak, terus dari tengah juga kayak bagi-bagi bola gitu, tiki-taka nggak ada aliran bolanya kan. Jadi kayak si strikernya si Mauro Gilstra juga bingung ngapain itu kan ya. Nah yang baru ada tuh setelah Jan Rafet itu umpan crossing yang langsung disambar first time goal ya kan. Ya itu aja sih, baru ada ini permainan baru hidup ya kan. Yang mencuat di media sih katanya Indra Safri anak-anak nggak mengikuti sesuai instruksi lah ya. Ini harusnya pelatih lebih punya option lain lah ya kalau ibarat taktiknya nggak jalan kan ya. Ya kalau instruksi gimana ya? Maksudnya dia kan training center udah lama kan. Dia udah training center lama, udah friendly match juga sama Mali, kita nggak ada FIFA match kan. Cuman buat SEA Games itu kan, U23. Ya maksudnya nggak ada bekasnya gitu. Nggak ada bedanya kita ngadain friendly match sama training center, sama langsung main aja kan. Kan buat adaptasi juga kan, pengenalan sistem taktiknya. Ya taktiknya Indra Safri sebenarnya gitu aja sih kalau saya bilang ya. Maksudnya dari yang nonton juga nggak ada. Ya kalau pelatih lain kan nggak ada, misalkan lawan ini pendekatannya beda ya kan. Kita mau lawan yang lebih, misalkan lawannya oke lah jauh nih. Ini pasti akan low block, menumpuk main di tengah di pertahanan, misalkan 6 pemain, 7 pemain, dan serangan balik. Nah cara nge-counternya itu kan ada ya pelatih lainnya. Tapi kan Indra Safri treatmentnya sama kayak ke tim A, ke tim B, ke tim C, mau apapun lawan yang dihadapin, udah template-nya sama gitu. Nah ini enggak, ini kan artinya kan ke tim A lihat ini, maksudnya oke lah dari 15 menit 20 menit awal kan udah ketahuan, nanti ngasih instruksi bisa atau enggak pas pergantian. Nah ini ganti lagi kalau misalkan lawan tim yang lain ya kan, yang lebih agresif, yang memang terbuka, dia formasinya beda lagi atau enggak pendekatannya beda lagi. Tapi kan ini kayak nggak ada, kayak ini nggak bisa switch gitu loh. Kalau di plan A digagal, plan B apa gitu, kayak yang nonton juga ini sama aja gitu loh. Kalau udah mentok ya tentu lah di lapangan kan pemainnya pasti bingung, ini udah mentok nih. Terus ya istilahnya coach mau diapain lagi gitu lah. Ya kan itu ada babak kedua, ada di babak kedua ada istirahat ya kan, bisa lagi pendekatan taktiknya kan udah beda kan. Misalkan babak pertama nih mentok, nah switch di babak kedua gitu supaya ada gol kan bisa dong. Nah yang kayak gitu aja nggak kelihatan gitu. Ini jadi kegagalan 2 kali lah ya. Sebelumnya kan Indra Safri gagal juga ya Bung ya. Iya sebelumnya dia di mana sih? U23 ya kan? Iya di U23 terus turnamen Tolon apalah ya, pokoknya dia mah spesialis junior lah. Yang terakhir dia yang U19-nya Evan Dimas. Iya itu udah jauh sih, udah beda masanya. 19 kayak 2025 udah 6 tahun lah. Jadi kepelatihan juga udah banyak perubahan lah. Taktikal di Eropa, di Asia juga udah beda lah kalau dibandingin sama sekarang. Untuk option pelatih timnas sih kayaknya Indra Safri cancel lah, nggak bakal tembus. Nah ini yang isunya sekarang ex manajer Kanada ya, ini John Herdman, potensial buat manajer timnas nih, gimana Bung? Kalau dari CV sih mungkin cukup lumayan bagus lah. Misalnya untuk level timnas dia ada pengalaman ya. Betul. Meskipun untuk bukan di Asia sih, cuman di Kanada bisa meloloskan ke Piala Dunia kan pertama kali sejak 60 tahun lalu. Iya. Dan emang talentnya Kanada itu emang lagi agak bagus sih, ada Alphonso Davies. Ya Alphonso Davies sama si Promis Davies sama ya ada beberapa lah.
maksudnya ada beberapa pemain yang bisa ngegendong kan. Jadi Karena udah kelas Eropa ya, kan. dia bisa memaksimalkan misalkan cuma 3-4 orang ya Ya. bisa tembus lah. Untuk Eropa Utara kan lumayan berat ya, ada Betul. Meksiko, Amerika ya kan. Nah untuk level Asia dia emang mungkin baru ini sih, kalau mungkin jadi timnas Indonesia baru pertama kali ini masih di Asia lah. Betul. Kalau dari situ sih mungkin lebih meyakinkan lah dibandingin Van Bronckhorst kan. Ya. Van Bronckhorst kan paling cuma di klub ya, Betul. klub dan sebagai pemain, dan mungkin CV-nya sedikit lebih baik dari Kluivert aja, Ya, betul. ya kan, karena di klub pun dia kebanyakan asisten pelatih, ya kan, terus jadi pelatih utama paling apa ya, Galatasaray kalau nggak Iya. salah. Itu juga nggak mentereng. Iya, dan itu nggak lama kan, paling cuma setahun 2 tahun. Ya tetap untuk level timnas masih John Hartman sih kalau mau dibandingkan head to head ya. Ya. Tapi apakah bisa adaptasi ya kan cepat? kalau di sini kan ya satu katanya kendalanya ya harus mau tinggal lama segala macam, mau dengan Liga Indonesia ya kan. Jangan jadi alasan Ya. lagi ya kayak bahasa gitu ya. Ya cuma kalau bahasa kan Inggris sudah bahasa internasional lah. Iya, minimal bahasa kedua lah. Iya. Semua pemain kan otomatis mau nggak mau harus bisa Inggris kan. Iya. Terutama untuk komunikasi dengan wasit ya kan. Iya. Kalau apalagi kalau wasit-wasit yang dari luar kan, dari Arab segala macam, pasti kan dia komunikasi pakai bahasa Inggris ya. Nah kalau bahasa sebenarnya nggak ada kendala sama sekali sih. Bahasa ya pemain Indonesia udah pasti 90% bisa lah bahasa Inggris ya kan. Paling nggak kalau nggak bisa sama sekali pasif kan. Iya. Mungkin ngomongnya susah gitu. Karena bahasa udah nggak ada masalah. Jadi alasan lah ya. Iya. Kalau untuk apalagi kalau mau budaya ya Inggris yang di Kanada nggak ada bedanya lah dengan yang dari luar kan. Atau juga pelatih di klub di Indonesia juga banyak dari juga, ya. ada yang dari mana? Bojan tuh dari Eropa Timur ya kan. Ya betul, Western kan. Iya, ada yang dari Belanda juga, ada kayak di Bali United, ya kan beberapa kan. Banyak pelatih asing lah. Ya pelatih asing, jadi nggak terlalu bermasalah sih untuk intinya sih dia harus punya sistem yang kuat sih kayak Sintayong dulu ya, Farm. Jadi nggak bisa disetir sama pemain dia mau sama pemain, mau sama official, apalagi sama dari mana, dari federasi sih. Betul. Jadi dia misalnya udah menentukan taktik, line up, kalaupun di hasil akhirnya gagal ya udah dia bertanggung jawab dengan taktik yang dia ini kan, jadi nggak ada lempar-lemparan tanggung jawab gitu loh. Ya itu aja tantangannya sih, tantangan lebih ke menghadapi orang-orang di luar timnas lah, Ya betul. di luar pemain ya, kayak ke official, kayak kadang yang ngerecokin yang orang-orang di luar timnas sendiri kan. Betul. Ya ketua PSSI, exco-nya gitu loh. Mungkin awalnya mereka ngedukung tapi mereka juga bisa menjatuhin. Ya betul. Terlalu banyak overtake lah ya. Banyak maunya, oh harusnya si ini nih masuk, harusnya si ini nih yang line up, ini kan gimana bisa yang tahun di ruang ganti kan pelatih lah. Karena cabang olahraga sepak bola ini yang paling disorot media lah ya, paling banyak antusiasnya ya. Karena kita nggak memalin loh, di SEA Games kita peringkat 2 dengan perolehan 91 emas, melebihi target dari 80 loh, ini lumayan oke sebenarnya. Ya kalau untuk cabang lain ya bagus, tapi kalau untuk cabang bola ya sepak bola penurunan lah. Betul. Apalagi kan dana pembinaan paling banyak sepak bola dibandingin mungkin apa ya, atletik, berenang, cabang lain lah ya. Itu kan nggak seberapanya sepak bola gitu, tapi emasnya satu nggak ada lah. Iya, exposure-nya lebih. Yang lain mungkin udah nyumbangin 10 emas, cabang lain. Ya kan kayak yang berenang itu kan banyak mas, atletik, lari segala macam. Apalagi timnas futsal kita menang loh, tuan rumahnya di acak-acak 6-1 loh ini. Iya, ya dari futsal juga kan harusnya belajar ya kan, harusnya yang diutamakannya itu ya timnya. Apapun pelatihnya, timnya ya didukung gitu kan. Benar pure buat kompetisi, bukan ditunggangi politik atau kepentingan lain lah ya. Iya kalau futsal emang bertolak belakang lah dengan sepak bola kan. Iya. Ya harusnya sih ada perubahan lah kalau buat menghadapi Piala Asia. Iya betul. Saya sampai nonton tuh, penonton Thailand tuh sampai teriak-teriak loh, acak-acak itu permainannya itu. Ya terakhir pelatihnya diganti sih. Pelatih futsal dia diganti karena kalah mainan Indonesia kan. Oke, nextnya kita FIFA Intercontinental ya, ini PSG langsung ketemu Flamengo di final, imbang terus langsung adu penalti ya. Ya ini mempertemukan champion dengan Libertadores Amerika Latin. Betul. Jadi sebenarnya Flamengo juga pemainnya ya Brazil ya, secara template emang udah lumayan kan, dari apa namanya, bisa ngimbangin individu mereka kan udah bagus ya. Dan pelatihnya Luis Felipe ya. Sekarang lagi bersinar kan di negara sendiri dan juga di klub ya kan. Betul. Jadi bisa menahan imbang PSG juga udah bagus sih. Ya prestasi lah ya. Itu juga penaltinya gagal karena kipernya bagus. Iya betul, 4 kali save ya. Iya 4 atau 3. 4 kali save kan. Jadi kalaupun sama-sama kipernya juga bisa menang, ada potensi menang Flamengo. Cuma karena eksepsional aja faktor kiper
Ya lebih bagus apa? Jadi yang PSG yang karena yang lebih apa yang dapat keuntungan ya. Ya, dan juga pemainnya Dembele ini ya resmi pemenang award FIFA Pro Foreman ya, ini Dembele ini menyambut semua gelar dari Ballon d'Or, Ya. FIFA Pro ya. Kalau Dembele mungkin ini hasil dari tahun kemarin lah. Dembele karena tahun kemarin memang dia ke Milan kan dapat awardnya. Sekarang yang jadi masalah sekarang tahun ini pemainnya menurun ya kan. Cedera lah. Iya, cederanya juga kambuh kan. Ya betul. Jadi di Liga juga PSG nggak sama seperti musim lalu malah. Ya bisa dibilang mungkin musim depan ya nggak Dembele lagi sih. Ya mungkin Vitinha atau dari Barcelona lah ya. Atau bisa juga Mbappe ya kan yang udah senang level klub ya kan. Jadi peluangnya banyak. Jadi untuk Dembele memang dia mendapatkan hasil dari yang lalu. Ya kayak soulmate-nya kan di PSG Achraf Hakimi cedera juga kan. Ya, Achraf Hakimi terus Nuno Mendes ya. Ya, lagi pada injury. Ya, berapa juga banyak dari back juga pada cedera. Intinya ini apa ya? Luis Enrique harus bisa rotasi sih. Ya. Apalagi ini kan udah mulai pertengahan sampai kompetisi ya. Ya betul. Udah setengah musim. Ya udah apa namanya babak-babak akhir kayak champion ya kan udah masuk knockout ya kan. Ya, itu pasti akan lebih banyak pertandingan yang ketemu dengan lawan-lawan seimbang kan. Iya. Oke, nextnya kita ke Italia, ada Super Coppa di mana match semifinalnya Napoli menang ya lawan AC Milan 2-1 ya Bung. Ya Napoli 2-0. Ya 2-0 lawan Milan dan satu lagi Bologna ya, Inter adu penalti ya. Jadi ini nanti final akan Napoli dengan Bologna ya. Ya ini Bologna sendiri kejutan ya karena di Liga kan dia hampir degradasi. Iya betul. Nggak konsisten. Iya, tapi di Coppa mungkin ya habis-habisan di Coppa ya. Karena kesempatan terakhir ya, kesempatan terakhir untuk dapat tiket ke Eropa kan. Eropa League kalau dia bisa menang ya kan bisa masuk. Ya meskipun dia degradasi sih. Betul. Bisa aja dia main di Serie B tapi main di Eropa kan sih bisa. Jadi klub pertama kayaknya belum pernah terjadi kayaknya kan. Iya, kalau kejadian mungkin baru ini aja di Italia kan, yang main di Serie B nanti juga main di Eropa League. Ya untuk Milan sih emang apa ya? Milan tuh main di kompetisi cuma Italia doang kan. Ya, betul. Dia nggak main di Eropa, di Champions sama Eropa League ya. Tapi untuk Scudetto juga kayaknya berat juga. Berat ada sekarang udah salah sama ya, kompetitornya udah peringkat 2 atau 3 sekarang Milan dan di Coppa juga gagal kan. Ya mungkin pilihannya tinggal maksimalkan hasil setiap match setiap match sampai berapa ya peringkat 4 besar lah. Untuk kayak awal musim kayak ugly win gitu kan, tiba-tiba gol 1-0 terus nggak pernah kegolan lagi kan gitu. Ya tugasnya Allegri sih dia yang penting hasil lagi, teman akhir-akhir ini cara kayak gitu udah nggak berhasil. Jadi dia pengen ketemu pertahanan kemenangan lah, misalkan udah 1-0 ada aja momen dia diserikan. Kemarin yang dia 2-2 kan Sassuolo lah ya. Sassuolo dia beberapa kali mau kunci di 2-1 atau 1-0 gagal juga dibalikan lawannya ya. Jadi tetap produktivitas gue tuh harus ada gitu. Kalau cuma ngandalin menang 1-0 kan riskan lah untuk dibalikan sama lawannya kan. Apalagi kan Napoli ini tim udah jadi lah kan, Antonio Conte dari musim lalu terus datengin Højlund ya, dia langsung nyetel aja, udah adaptasi di Serie A lah ini kan. Iya Napoli ini Napoli udah musim ketiga atau kedua dari Conte ya. Ya jadi mungkin musim ini dia mau mengawinkan Coppa dengan Scudetto ya. Betul. Ya harapannya dia akan maksimalkan semuanya sih. Tapi ya sangat sayangkan Milan tidak bisa memanfaatkan lah. Iya, Milan itu apa ya? Mungkin kehabisan bensin atau udah kehilangan luck lah. Iya, kehilangan luck ya kan. Terus prediksinya gimana nih final Super Coppa Napoli versus Bologna nih, Bu? Napoli Bologna nih saya masih megang Napoli lah. Napoli tapi dia nggak akan menang mudah. Paling beda-beda 1 gol, 2-1 ya kan. Ataupun malah bisa cuma 1-0 kan. Karena Bologna juga dia akan habis-habisan sih di Coppa ya. Ya karena itu presisius lah, itu gelar satu-satunya karena terakhir lah. Iya, karena Capolista udah jauh banget lah. Udah nggak mungkin dia, yang penting bahkan harus selamat dulu, nggak ada degradasi kan, udah peringkat 18 atau berapa tuh? Iya, di dasar lah. Iya, dia kalau nggak bisa mendapatkan kemenangan ya musim depan main di Serie B. Oke, nextnya kita ke Piala Afrika ya Bung ya. Ini tuan rumahnya Maroko menang ya tadi ya Bung. Iya, semalam sama Comoros ya menang 2-0. Terus nanti malam ada Mesir ya, Mohamed Salah sama si Marmus, Omar Marmus. Terus ada juga nanti berikutnya Nigeria, ada pemain Nigeria, Osimhen sama Senegal ya, Mane. Jadi ya setiap negaranya hampir semua punya pemain top lah ya, pemain top-topnya ya, jadi tumpuan ya kan. Ya
tetap masih peluang terbesar ya tuan rumah ya Maroko kan. Maroko kan di periode terakhir juga sampai perempat final ya. Betul. Kipernya juga masih Iya. Bono kan. Iya masih Bono yang main di Arab ya kan. Jadi ya semua sebenarnya masih terbuka sih. Ya. Cuman peluang terbesar mungkin di Maroko kayak. Dan nggak terlalu jomplang lah standar kualitas pemainnya ya. Iya. Masih standar merata gitu. Ya tapi untuk khusus Maroko dia udah mungkin belasan ya peringkat FIFA-nya kan. Udah top Mungkin lah. agak jauh lah dibandingin yang teman-teman yang di negara Afrika yang lain. Tapi kayak peluang kayak Nigeria, Senegal, Mesir nih gimana nih Bung? Ya mereka mungkin akan lolos juara grup sih kan ada 8 ya, 8 grup. Nanti yang berjuara dan runner up langsung 16 besar ya kan. Nah, ya kayak tim-tim ya yang udah tradisi ya kayak Mesir, Nigeria, Kamerun ya kan. Terus Maroko mungkin mereka akan lolos sih, saya prediksi lolos ke 16 besar ya. Dan akan seru ya sekitar tempat final lah. Betul. Tempat final udah mulai ketemu yang ya bisa dibilang langganan Piala Dunia juga ya, udah sering main Piala Dunia dan yang main di juara juga di Piala Afrika ya. Dan main top Eropa juga kan kayak Mbemo main ya. Ya, Mbemo main di Senegal ya. Iya kan? Kamerun dengan kiper XMU Onana ya. Betul. Jadi ya menarik juga sih dinantikan ya untuk Piala Afrika ini. Ya. Sebenarnya mirip dengan Piala Amerika Latin ya. Betul. Minus Argentina Brazil aja kan. Ya. Jadi setiap negara tuh hampir setara lah. Kecuali emang ada yang jomblang ya dengan yang mungkin baru lolos kayak Comoros, apalagi itu Tanzania ya, Madagaskar. Ya itu tim-tim yang debutan lah. Ada juga kepulauan kan? Ya, kepulauan dan ya kita nggak tahu sepak bola di sana ya, karena baru kali ini bisa dilihat mereka main di level kontinental ya. Oke, nextnya kita ke Eropa ya, ke IPL yang pertama itu Aston Villa yang mengejutkan udah kokoh di peringkat 3 setelah mengalahkan MU ya Bung. Ya kalah 2-1 semalam. Emang Aston ini di luar dugaan sih ya. Orang mungkin notice antara Chelsea ya kan peringkat 3 besar. Terus ada juga Liverpool ya kan, tapi antara Chelsea dan Liverpool nggak konsisten ya. Menurun, nggak ada hasil positif konsisten. Iya, bahkan Aston itu awal musim itu nggak diperhitungkan ya. Jadi dia 3 game itu kalah imbang ya. Tapi berubah itu setelah Emil Martinez ya balik lagi ke kiper setelah masalah kontrak ya. Betul. Jadi ada perubahan lah di situ. Jadi kiper itu emang krusial sih. Betul. Ya kan mungkin kalau kipernya juga Emil Martinez ya Aston nggak akan peringkat 3 sih. Bahkan bisa degradasi lah papan bawah. Bahkan juga striker utamanya Watkins agak menurun lah. Betul. Dibandingin musim lalu Watkins ini mungkin golnya baru bisa dihitung jari ya. 5 atau 6 kali. Jadi sangat beda lah dibandingin performa Watkins musim lalu ya. Tapi PSG-nya udah balik lagi loh, kayak Aston Villa itu susah dikalahkan loh. Dari kayak lawan Arsenal dia bisa menang kan, kayak nggak mau ninggalin hasil buruk lah. Iya, Aston mentalnya udah ada sih, mental bermainnya dia udah mulai kebentuk ya. Karena mungkin Unai Emery ini udah musim sekian di Liga Inggris ya. Betul. Dia sebenarnya juga lumayan bagus lah di Liga Spanyol kan. Dia langganan Europa League di Villarreal kan. Sebelumnya di Sevilla juga. Ya untuk di Aston mungkin secara kedalaman squad juga Aston Villa kan nggak terlalu wah. Mungkin baru kali ini aja dia ada Malen, ada seperti Sancho ya kan. Jadi antara backupnya masih ada. Elliot kan ex Liverpool. Iya. Jadi dia mengambil pemain-pemain yang mungkin nggak kepake di klub lamanya kan, kayak di Liverpool ya kan, di MU ya. Dan di Chelsea ini agak ramuannya sih berhasil sih menurut saya. Jadi meramaikan papan atas lah ya, minimal nggak hanya City, Arsenal. Untuk 4 besar ini masih susah ditebak lah. Betul, Antara Liverpool juga mulai dapat performa bagus ya kan. Mungkin sekarang Wales sudah kemarin assist ya kan, dan Isak juga udah ada gol ya kan. Nah, Chelsea juga bolak-balik, jadi masih susah ditebak sih antara Chelsea, Liverpool, sama Newcastle itu masih berebut lah 3 besar setelah Aston Villa ya. Terus nextnya ini City menang ya lawan West Ham 2-0 3-0. Ya, ini brace dari Haaland sih. Haaland sama Guardiola ya. Dan ya udah nggak ada kejutan sih sana. West Ham juga musim ini mungkin antara bertahan dan degradasi sih tujuannya kan. Dia dua kali ganti pelatih kan. Belum sekarang Nuno Espirito Santo ya. Jadi
untuk menangnya apa ya namanya City itu udah apa ya, udah gampang lah. Iya. Udah apalagi Chelsea sama Foden udah menyatu. Iya. Udah mulai klop lah. Hmm. Terus nextnya itu Liverpool menang ya lawan Spurs ini 2-1 di kandang Spurs ini ya. Kartu merah Xavi Simon. Iya, emang kasar sih pertandingan si Spurs ini, terutama back-backnya kayak Romero, Van der Vaart. Iya. Mungkin bisa lebih dari 2 sih kalau apa ya namanya permainan kayak gitu ya. Ya Xavi Simon apa namanya pelanggaran di menit awal ya. Ya itu fatal lah itu. Ya jelas ini udah ngasih keuntungan lah dengan Liverpool ya. Meskipun Liverpool juga secara permainan juga sangat berimbang sih. Iya. Kalau ini 11 lawan 11 kayaknya nggak akan 2-1 sih. Win draw lah. Ya mungkin bisa Liverpool yang kalah. Iya. Karena Spurs ini kalau lawan tim besar Iya. motivasi lain Iya, ya. terus sendiri dia ibaratnya dapat ya apa ya? Exposure aja sebenarnya kalau Spurs ini sih. Memang kalau Spurs kan dikenal itu dia main bagus lawan tim besar, tapi lawan tim kecil dia kalah kan. Ugly loss lah dia. Iya. Terus nextnya ini Arsenal menang ya lawan Everton 1-0 nih. Ya Arsenal bisa menjaga jarak ya, tingkat 1. Meskipun menangnya juga cuma 1-0 ya. Jadi peluangnya itu semua banyak sih. Dari Eze, terus Saka ya kan. Karena golnya juga cuma dari Gyökeres. Ya, itu penalti ya. Iya, penalti di menit gol babak pertama ya. Sebenarnya ya dengan kondisi Arsenal yang kayak gini ya squadnya harusnya bisa lebih 1-0 sih, 3-0. Ya, itu. Terus nextnya Chelsea imbang ya lawan Newcastle 2-2 ya. Chelsea ya 2-2. Unggul lebih dulu kan Ya, Newcastle unggul lebih dulu golnya Watemade. Ya. Meskipun di pertandingan sebelumnya lawan Sunderland. Ya Sunderland mencetak gol diri ya. Jadi bisa apa ya membalikan keadaan. Ya sebenarnya awalnya kayak dapat angin segar lah, dia mencetak 2 gol. Ya golnya itu pasti gol menit keempat, menit ke-18. Cuman nggak bisa killing game. Iya nggak bisa killing game. Diprediksi bahkan Newcastle menang mudah ya. Iya. Ternyata Chelsea bisa ngasih perlawanan lah. Ngasih perlawanan, tendangan bebas Christian ya. Sama terakhir golnya Joe Pedro sih. Harusnya secara pertandingan ya, soalnya udah posisi 2 sama pun Newcastle tuh ngotot untuk 3-2 ya. Killing game ya. Sebenarnya. Tapi memang si kipernya siapa Sanchez itu emang agak lumayan gemilang lah, main bagus. Dia berapa kali penyelamatan dan apa ya? Penyesalan akhirnya Newcastle juga setelah diimbangi 2-2 juga dia lebih banyak apa sih? Nggak sabar ya. Dia pengen ngegolin ya kayak Gordon. Terus si siapa Guimares juga. Jadi sama Watemade termasuk ya yang nggak ini aja lah, lebih banyak memaksakan untuk masing-masing ngegolin. Nggak sistematis lah ya. Iya. Sesuai taktik yang diingin pelatih. Ya Newcastle ini ya gitu kadang menang, kadang seri gitu-gitu lah. Jadi cuma meramaikan tiket Eropa aja lah sebenarnya aja. Ya untuk Newcastle sebenarnya dia punya peluang lah karena dari segi modal ya dia kan modalnya Saudi ya sekarang. Aramco ya Aramco ya. Jadi harusnya sih bisa kayak City sih. Iya betul. Ya, tapi ya untuk menyamakan City aja masih jauh sih kalau saya kan, karena terakhir kan strikernya dia rebutan ya antara Isak dan Liverpool kan. Karena udah musim kedua kan ini Aramco megang saham mayoritas kan ini. Dia mungkin akan minta apa ya? Piala lah, ya kan, entah FA gitu kan. Ya minimal ada hasil ya kan, ataupun champion ya kan, karena apa ya uangnya juga udah jor-joran ya, meskipun yang dibeli juga belum maksimal kalau menurut saya. Harusnya dia posisi tertentu dia masih akan beli pemain bintang ya, beli pemain apa ke luar. Oke, nextnya kita ke Italia yang baru selesai matchnya itu Juventus menang lawan Roma ya 2-1 ini. Ya Juventus bisa kembali ke kemenangan ya dari positif ya. Sebelumnya dia imbang kalah dan untuk Roma dia mungkin masih di 4 besar sih. Ya. Tapi jarak dengan papan atas yang peringkat 1 udah lebih jauh ya. Karena sebelumnya dia menang lawan Como kan 1-0 tipis saja. Tipis 1-0. Karena lawan Juve 2-1. Emang Juve untuk main di kandang lumayan bagus ya, untuk lawan tim-tim besar ya kan. Terus nextnya Milan ya, matchnya lawan klubnya Bang Ijes, imbang 2 sama kan, setelahnya dia ke Super Copa kan ya ini. Dia gagal memanfaatkan kandang lah ini AC Milan. Ya Milan terakhir lawan Sassuolo ya 2-2. Ya sebenarnya di sini Sassuolo ini mati-matian bertahan sih. Ya kan dia nggak mau kebobolan banyak kan. Yang ada bilang juga Ijes mungkin karena main lawan Milan, karena dia di scout ya, jadi pengen main bagus ya kan. Tapi emang Milan apa ya, nggak bisa killing the game sih. Harusnya dia bisa menang mungkin selisih 2 gol lah, ya kan. Tapi
ya lagi-lagi apa ya, si Allegri ini mungkin udah mulai kebaca sih pola play dia kan kalau main ini main aman ya, jadi kalau udah menang 1-0 dia akan bertahan habis. Ya. Nah mungkin pemain tim lawan juga udah ngebaca nih, kalau diimbangi mungkin akan apa ya, shock juga ya. Betul. Masih Masih perlawanan ya, kalau udah 1-1 gitu ya Milan susah untuk naikkan nanti jadi 2-1 ya. Betul. Terus nextnya Inter Milan ya, Bung. Inter Milan lawan Genoa ya. Ya, Genoa. Lawan Genoa Kapolista kan, Kapolista ya. Inter Kapolista untuk saat ini ya, meskipun lawan Genoa cuma menang 2-1 ya. Tapi apa ya, dia paling tidak kehilangan poin 3 sih ya. Nggak nyanyain poin lah. Poin. Karena kan masih ada Napoli yang ngejar kan ini. Iya, Napoli dia masih berpeluang untuk di Liga Italia dan di Liga Supercoppa juga. Sama final lawan Bolonya ya nanti ya. Nggak terlalu memiliki ya sebenarnya. Iya. Terus nextnya ini Lazio nih, Bung, gagal imbang lawan Cremonese nih. Gagal menang kan, 0-0 gimana? Ya apa ya, di lawan Cremonese sebenarnya pertahanannya bagus sih, terutama si Audiero ya, kipernya itu berapa kali penyelamatannya gemilang si Audiero itu. Dan emang Lazio itu penjelasan akhirnya dari kemarin tuh kayak strikernya apa ya, kurang tajam di musim ini ya. Harusnya dia upgrade lah pemain-pemainnya kan, karena udah banyak yang makan usia juga, kayak Pedro ya kan masih main. Udah 34 lebih ya. Apalagi mainnya di sayap bukan mundur apa turun kan. Jadi apa ya, emang harus ada regenerasi lah untuk Lazio, untuk apalagi lini apa ya, penyerang itu kan setelah hengkangnya Immobile kayak nggak ada penggantinya lagi. Ada mesin gol. Nggak ada mesin golnya kan. Ya mungkin squadnya harus lebih bagus lagi, karena dulu Immobile kan dibeli pas lagi turun ya. Dan lagi turun biasa bisa naik lagi ya. Sekarang Lazio ya kalau bisa nyari orang lain sih. Betul. Ya sekarang praktis nggak ada mesin gol sih Lazio. Jadi kalau siapapun nggak ada bisa diandalkan, apa striker, apa sayap. Jadi kalau lawan tim-tim yang udah bertahan habis ya udah kayak mati kutu gitu, nggak bisa ada apa namanya, bikin peluang lah. Terus AC Milan masih berpeluang kan ibu buat apa Kapolista, karena udah habis nih kayaknya ugly win-nya. Milan mungkin masih bisa. Milan dia peringkat 2 kan sekarang ya. Karena perebutannya kan masih ada Inter, Napoli kan. Milan, Inter, Napoli masih berpeluang tuh. Karena beda-beda tipis ya, beda 1, beda 2 poin doang untuk peringkat Kapolistanya ya. Ya sebenarnya Milan tuh bisa bicara banyak lah, karena yang kompetisi yang dimainkan cuma di domestik doang. Karena di Cup kan kalah dia Supercoppa kan kemarin. Iya, Supercoppa juga kalah kemarin. Ya tinggal satu ini aja lah. Ya mungkin Allegri minimal targetnya sekarang lolos champion dulu ya, berempat ya. Tapi tetap karena untuk ya namanya juga tim sekelas Milan yang basis supporternya banyak, mungkin mereka maunya Scudetto lah, nggak mungkin cuma mau apa ya, lolos champion sih. Oke, nextnya kita ke Spanyol ya Bung ya, La Liga. Barca konsisten yang menang lawan Villarreal 2-0 ini. Ya Barca lawan tim 3 besar dari Villarreal juga. Sebenarnya nggak gampang sih partainya ya. Nah, Villarreal juga main di kandang dan minimal dia nggak mau kalah ya. Masih perlawanan, dan sayangnya juga Barca golnya cuma 2-0 sih. Meskipun sepanjang pertandingan Barca tuh Villarreal dominasi lah, yang dominasi. Dan apa ya, mungkin penjelasan akhirnya lah, karena kayak Rashford terus Lewandowski itu juga apa ya, buru-buru sih. Lewandowski cadangan baru masuk ke babak kedua ya, jadi mungkin impactnya juga nggak terlalu besar ya kalau dari awal ya. Memang harusnya sih Barca bisa lebih ya 3 gol lah, 3-0. Karena selama ini Barca dikenal apa ya, banyak gol ya. Karena Madrid kan menang ya lawan Sevilla 2-0 juga ya. Iya, Madrid 2-0, golnya Mbappe ya kan. Dan Sevilla emang lagi menurun banget sih Sevilla itu. Dan Madrid juga harusnya menang mudah lah. Jadi 2-0 itu juga harus penalti kalau misalnya penalti, dan menit akhir juga, menit 80 baru ada tambahan gol ya. Jadi sebenarnya dalam tekanan juga ini si Xabi Alonso kan, karena sebelumnya ya kalah imbang ya. Dan di Barca juga di klasmen ya. Jadi bisa balik lagi kalau kemenangan, mungkin bisa dapat apa ya, semacam moral boost lah buat Xabi Alonso. Tapi di putaran Copa del Rey Barca sama Madrid masih lolos ya. Ya tentu ya, lawan tim lemah dari apa, Liga 3-nya mereka ya. Ya meskipun diturunkan pemain cadangan mungkin masih jauh lah levelnya. Nextnya ke Jerman ya, Bayern masih berpesa lawan Heidenheim ya 4-0 nih. Harry Kane. Ya Heidenheim ini sebenarnya sih lawan muda ya, Munchen. Jadi apa ya, babak pertama itu yang jadi pahlawan tuh Olise sih. Olise nyetak 2 gol, dan babak kedua itu Luis Diaz ya, satu lagi sama Harry Kane ya. Sebenarnya mungkin Munchen bisa lebih dari 4 gol sih. Ya kan, karena
Ya kalau saya lihat sih kipernya bagus sih, kipernya si Heidenheim itu penyelamatannya banyak, Ya, save-nya oke. save-nya oke. Dan bahkan gol-golnya Olise itu kayak kalau saya lihat sih skemanya kayak Arsenal ya, karena dari skema corner ya, Betul. skema corner. Dan bisa dibilang ya Munchen tuh lagi nggak ada perlawanan lah Ya, dengan apa ya, tim-tim di Bundesliga udah Ya. Keren lah ya udah tinggal ibaratnya tinggal mau nyetak berapa gol aja ya, Ya. mau 4 mau 5 gitu kan. Karena Dortmund menang pun masih jauh ya poinnya kan lawan Gladbach ya. Ini Kevin Dick nggak main kan ya Bung ya. Ya Dortmund menang 2-0 di kandang ya. Ini udah harga mati lah menang untuk Dortmund sih. Ya. Karena buat mengejar paling nggak untuk tidak terlalu jauh lah dengan Munchen ya Dortmund. Ya, dan thank you, thanks for watching.